Pengadilan Negeri Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan 24 Juli 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizky Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina Saka Tatal akan digelar sekitar sepekan lagi. PK ini pun disorot setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta-faktanya. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar sekitar 8 hari atau tepatnya hari Rabu 24 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menariknya pemirsa, ada 3 Srikandi yang nanti akan menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini. Kita lihat siapa saja Srikandi ini. Ketiga Srikandi ini adalah Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim. Dan yang kedua lainnya sebagai anggota adalah Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Kita ke slide selanjutnya. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Peraya 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Selanjutnya, sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021 hingga 2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018 sampai 2021. Kita ke slide selanjutnya. Berikutnya adalah Hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Kita ke slide berikutnya. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Kita ke slide selanjutnya, dan pemirsa, ada Hakim Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana hukum. Slide selanjutnya. Nah, sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Dan itulah ketiga Srikandi yang nanti akan menyidangkan kasus PK dari Saka Tatal. Dan pemirsa, dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan memancing reaksi berbagai pihak. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum PK para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Silakan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin menyampaikan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Peggy tetap bebas. Insang menambahkan Peggy Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.